Lalu beliau menjawab, "Qala hadzal insan," kata beliau, "hadzal insan." Ini yang beliau katakan manusia. Wahada, lalu kemudian kata beliau, dan yang ini al-ajal. Yang satunya lagi yang di pinggir. Wadat al-amal. Lalu itu tuh tadi kan ada satu yang jauh. Lalu itu tuh yang jauh al-amal. Angan-angan. Kata beliau, ya ta'atuhuma ibnu Adam. Keduanya ibnu Adam mengedepankan. Sedangkan ajal datang tiba-tiba kepadanya, artinya nggak disangka-sangka, terkejut, membuat orang itu ketika datang ajal kan terkejut. Kita nggak tahu kan, ajal kan nggak nelpon dulu sama kita, nggak ngejapri dulu, ya, nggak ngasih kabar, oh besok gue mau datang, atau sore aku mau datang, kata ajal kan enggak, datangnya ajal kan tiba-tiba, itu terkejut, membuat kita terkejut kan. Dunal amal, bukan amal. Kalau amal itu angan-angan jauh kata Nabi. Tapi manusia malah lebih mengingat-ingat amal ketimbang ajal. Padahal ajal yang lebih dekat dengan dia, bukan harapan, bukan angan-angan. Begitu. Jadi Rasulullah mengingatkan kita. Ya kan seperti itu kan? Kita terus kadang-kadang dibayangi angan-angan, harapan-harapan. Dari mimpi harapan A, harapan B, harapan C. Nggak ada beresnya, nggak ada tuntasnya harapan itu, angan-angan itu. Ingin A, ingin B, ingin C. Sedangkan kita lupa. Angan-angan itu jauh dari kita, akan kita tinggalkan. Tapi yang dekat dengan kita bahkan akan datang dengan tiba-tiba serentak tanpa kita tahu justru adalah ajal. Maka berarti selayaknya, sepatutnya, seharusnya kita lebih banyak mengingat ajal ketimbang angan-angan garis miring amal atau harapan-harapan. Nah, itu kurang lebihnya Rasulullah mengingatkan kita kepada hal itu. Aja yang harus yang lebih berhak kamu ingat-ingat supaya kamu bisa lebih mempersiapkan diri untuk mempersiapkan ajal yang datang kepada kamu. Ketika ajal datang itu kamu sudah siap bekal, ya, kamu sudah siap. Bukan angan-angan, angan-angan itu jauh dari kamu dan kamu tinggalkan. Tapi ajal yang akan datang kepada kamu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Wakila, lalu kata Imam Ghazali, telah dikatakan, beliau menyampaikan kisah Nabi Isa, ya, bimishatin, bekerja dengan menggunakan apa? Alat menggarap tanah itu zaman dulu. Yang sekarang apa ya? Cangkul lah ya. Bukan cangkul sih sebetulnya, alat penggarap tanah. Tapi sekarang kan kita tahunya supaya gampang ngerti cangkul. Jadi ada orang tua lagi nyangkul, lagi membajak tanah, menguruk apa namanya? Iya, ya lagi ini ancar tanah, gitu, mengolah tanah. Faqala Isa, lalu Nabi Isa berkata kepada Allah, Allahumma anji minhul amal. Ya Allah, cabut angan-angan dari orang itu. Ya.
Kata Nabi Isa, ya Allah cabut, lepas angan-angan dari orang itu. Orang tadi, orang yang lagi kerja ngolah tanah tadi. Lalu tiba-tiba fawado'a Syekh al-Misah wadtoja'a pala bisa saatan. Nah, setelah Nabi Isa berdoa demikian, orang tua tersebut pun menyimpan cangkulnya. Cangkulnya disimpan, wadtoja'a. Lalu beliau berbaring. Pala bisa minhu, pala bisa saatan. Lalu diam beberapa waktu. Jadi cangkulnya disimpan, ditunda, beliau pun rebahan. Si orang ini, orang tua ini rebahan. Faqala Isa. Lalu kemudian Nabi Isa berkata lagi, Allahumma rdud alaihil aman. Ya Allah, kembalikan angan-angan kepada dia. Faqoma, lalu setelah Nabi Isa berdoa demikian, orang tersebut bangun, berdiri. Yang tadinya rebahan jadi berdiri lagi. Faja'ala ya'malu. Lalu dia kerja lagi. Melanjutkan kerjanya. Fasa'alahu Isa andali. Lalu Nabi Isa bertanya kepada orang tersebut tentang kejadian itu. Nah, sekarang kamu kerja lagi. Tadi kamu rebahan, ya. Nah, sekarang kamu kerja lagi. Kenapa seperti itu? Kata Nabi Isa. Faqala, lalu orang tua tersebut menjawab, bainama anna a'mal idkalat li nafsi ila mata ta'mal wa anta syekhun kabir fa'alqaitul misha wadtajatu. Tadi ketika aku kerja, kata orang tua itu, tiba-tiba batinku berkata, diriku berkata, sampai kapan kamu mau bekerja terus? Sedangkan kamu sudah tua. Kata nafsuku, kata diriku. Makanya fa'alqaitul misah, aku pun tunda. Aku simpan itu cangkulnya. Wattaja'tu, dan aku pun rebahan. Ya, aku pikir iya. Sampai kapan kamu terus bekerja? Padahal kamu sudah tua. Buat siapa lagi? Ya kan? Nah, ya udah. Aku pun menyimpan cangkul yang aku pakai tadi dan aku pun berbaring. Sumakolat. Lalu ketika aku berbaring, nafsuku, diriku berkata lagi, wallahi la budalaka min ais ma bakaita. Demi Allah, selama kamu masih hidup, kamu harus terus bekerja. Selama kamu masih hidup, selama kamu belum meninggal, selama nyawa masih di kandung badan, kamu masih harus meninggal, masih harus terus bekerja. Kata batinku, kata si orang tua ini. Fakumtu ila misati. Lalu aku pun bangun lagi, aku raih lagi, aku ambil lagi cangkulku, maka aku pun bekerja lagi. Dan ini jadi pelajaran buat kita. Kita ulangi. Imam Ghazali menyampaikan kisah tentang Nabi Isa. Jadi suatu ketika Nabi Isa sedang duduk. Lalu ada seorang tua yang lagi bekerja. Nah, kata Nabi Isa kepada Allah, berdoa, ya Allah,
cabut harapan dari orang itu. Setelah Nabi Isa berdoa demikian, orang itu pun yang tadinya sedang bekerja tiba-tiba menyimpan cangkulnya yang sedang dia pakai, yang dia gunakan untuk mengolah tanah itu, dia simpan. Nah, lalu kemudian dia berbaring, diam gitu berbaring, nggak kerja lagi. Nah, lalu kata Nabi Isa, berdoa lagi kepada Allah, ya Allah, kembalikan harapannya kepada orang itu. Tadi Nabi Isa minta diangkat, dicabut harapannya. Sekarang Nabi Isa minta dikembalikan harapannya. Kembalikan harapannya kepada orang itu, kata Nabi Isa. Pakoma, lalu orang itu pun setelah Nabi Isa berdoa seperti itu, orang tersebut bangun lagi yang tadinya sudah rebahan. Bangun lagi, diambil lagi cangkulnya, terus dia bekerja lagi. Nah, Nabi Isa pun bertanya kepada orang tersebut, kok tadi kamu sedang bekerja, kamu malah simpan cangkul kamu dan kamu malah rebahan. Lalu setelah itu aku lihat kamu bangun lagi dan kamu kerja lagi. Kenapa seperti itu? Kata Nabi Isa. Pakola, lalu orang tersebut menjawab, bainama ana amalu. Ketika aku sedang bekerja, tiba-tiba batinku berkata, sampai kapan kamu terus bekerja? Sedangkan kamu sudah tua. Buat siapa lagi? Gitu. Untuk apa lagi? Kamu sudah tua. Nah, aku pun simpan cangkulku. Ya udah, aku simpan cangkulku, aku lepaskan cangkulku, dan aku pun istirahat, berbaring, rebahan. Sumakolat, lalu batinku berkata lagi, wallahi labudalaka min ainsin ma baqaita. Demi Allah, kata nafsuku, selama kamu masih hidup, kamu masih harus berusaha. Kamu sekarang masih hidup, belum meninggal, berarti kamu harus terus berusaha. Fakumtu ila mishati. Lalu aku pun bangun, aku ambil lagi cangkulku dan aku bekerja lagi. Ya, mudah-mudahan ini jadi bahan renungan buat kita. Ya, jadi pembelajaran buat kita. Sebagaimana yang tadi dari baginda Rasulullah kasih gambarkan gitu. Realistis gitu ini. Ya. Ambil jalankan yang mudah-mudah, yang kita bisa, yang kita mampu. Jangan terlalu berangan-angan membung tinggi. Apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, itu jalankan. Habis waktunya pas. Mudah-mudahan ini jadi nasihat buat kita ya. Ya, angan-angan boleh saja, tapi garis bawahi boleh saja, cuman jangan terlalu membung, jangan terlalu tinggi. Ya, kita punya angan-angan, wajar, ciri kita ini manusia harus punya angan-angan. Kalau nggak punya angan-angan sama sekali, kayak kakek tadi, dia mudah nggak punya harapan, malas-malasan jadinya. Ya, tetap harus ada, cuman jangan nggak boleh itu sampai itu ngomong tinggi. Kita nggak tahu, kata Nabi, jangan-jangan besok hari kita meninggal. Al-babu sabi wal aisun wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman sama-sama kita doakan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala serta sehingga dapat membimbing kita semua di dalam majelis itu di dalam menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk keseluruhan kita di dalam majelis, mari sama-sama kita tutup doa kepada majelis. Ya
يا ربنا اعترفنا بأننا تعرفنا وأننا أسرفنا على الذي أسرفنا فتب علينا توبة تسيل كل عقبة واستر لنا العورات وآمن روعتي واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الإلهام وكل ذي محبة أو جيرة أو صفا والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا بإحتساب منا بالمصطفى رسولي نطق بكل سري صلى وسلم ربي عليه عبد الحق وآله وصحبه عداد تخصيصه والحمد لله في البر والتناهي والحمد لله في البر والتناهي ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تزغ قلوبنا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ارحم سيدنا محمد اللهم استر سيدنا محمد اللهم ارحم سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.